Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabial Famalia Salma dengan NIM 2190302060 dari kelas A1 angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan tentang buku kerja yang ke-10 dan 11. Yang pertama ada buku kerja yang ke-10. Unit usaha yang saya pilih yaitu Cafe and Resto Tulip, produk jasa, food and beverage product. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi penanaman modal. Lalu, sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakup dana pribadi pendiri. Yang kedua, sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau penandaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi yaitu personal fund atau dana pribadi. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi. Mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang kedua, jenis venture capital diidentifikasi. Jenis ventura capital dapat mencakupi berdasarkan kepemilikannya, yaitu private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company. Initial public offering diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat mengatasi kendala pinjaman, lalu monitoring. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Mempunyai karakteristik, bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage yang rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Lalu yang kedua, SBA Curated Loan diidentifikasi. Memiliki karakteristik pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Yang ketiga ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Dapat mencakupi teman dan keluarga, kartu kredit, dan yang keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Memiliki karakteristik keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisikan penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Yang kedua yaitu sebagai besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembiayaan modal selama masa sewa. Lalu Small Business Innovation Search dan STTR, Small Business Technology Transfer. Grant program diidentifikasi. Memiliki karakteristik, program ini memiliki hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Yang kedua, SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Lalu selanjutnya yaitu buku kerja KWU yang ke-11. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kerja 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisis untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil rekamannya mencakupi informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang atau jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Yang kedua, kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang. Jenis pemasarannya dapat mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran layanan. 1.2.
pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakup berpengaruh pada volume penjualan lalu pertumbuhan. 1.3. Pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencakup yaitu foundation approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi. Managerial approach, peningkatan pengelolaan usaha. Yang kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, penjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembang bisnis setiap memulai usaha. 2.2. Hasil evaluasi peluang dapat mencakup desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dapat mencakupi faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. 2.4. Kemungkinan strategi pesaing potensial dapat mencakupi pemotongan harga dan kupon. 2.5. Mencakupi quick win topics. Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi manajemen proses kreatif end-to-end, lalu data pemasaran dan analisis. 3.2. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. 3.3. Perkiraan kebutuhan sumber daya dapat mencakupi biaya promosi, pelatihan staf. 3.4. Komunikasi kelayakan dapat mencakupi staf keuangan, staf sumber daya manusia, dan pengawasan. 3.5 yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.